Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan terlebih dahulu melainkan syukur kepada Allah. Puja-puji hanya untuk Allah. Betapa malam hari ini sebagai pertemuan terakhir dalam safari dakwah saya di Pekanbaru. Betapapun kita saat ini berada dalam kongkungan pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi semangat kita dan amaliyah kita secara istiqomah, yaitu kajian majelis ilmu tetap kita adakan. Karena kita yakin berkumpulnya kita di masjid lebih baik daripada berkumpulnya kita di mall. Betul Bapak Ibu? Maka jika di mall diizinkan, maka masjid wajib diizinkan. Maka kita berani mengatakan mereka yang melarang kita, artinya mereka yasudduna sabilillah, yasudduna nasa sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kenapa demikian? Rasulullah memberikan jaminan siapapun yang berkumpul di masjid untuk menuntut ilmu, ada jaminan surga. Lalu adakah jaminan surga bagi mereka yang berkumpul di mall? Tidak ada. Logika sehat ini yang harusnya kita pakai. Mohon maaf menjadi serius ini. Maka insya Allah berbekal dari keyakinan ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Rasulullah SAW mengatakan sebagai nasihat kepada Abdullah bin Abbas, tapi umumnya untuk kita, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Jika kita sudah menjaga Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjadi solusi apapun problematika masalah dalam hidup. Maka kita yakin pandemi COVID-19 ini sebetulnya merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk membuktikan Islam solusi apapun kesulitan peradaban manusia, termasuk pandemi ini. Ya, kita lihat Belanda, negara yang memiliki tokoh-tokoh yang sangat alergi dengan Islam, fobia dengan Islam. Sebut saja Geert Wilders, seseorang yang ingin menjadi pejabat di Belanda, sombong luar biasa. Tapi kesombongannya tidak tampak begitu pandemi COVID-19 melanda negaranya. Dan dia tidak bisa berkata apapun ketika Islam berdiri di sana, azan berkumandang di Belanda. Betul? Berlin adalah negara yang wilayah yang dulunya negara Jerman Timur, itu komunis, ya. Tapi azan berkumandang di sana. Sampai ada azan berkumandang, tapi nggak tahu orang-orang dari mana azan berkumandang, karena di situ tidak ada masjid. Ya. Dan terbukti ketika ayat Al-Quran dibacakan, virus COVID-19 ini dia tidak aktif, mengecil. Dan ini menjadi testimoni yang diyakini hatta oleh orang-orang non-Muslim di Amerika. Dan terbukti ketika Donald Trump bersama para senat seluruh Amerika di Kongres Amerika ini berkumpul ketika akan melakukan sidang senat, dibuka dengan bacaan tilawah Quran, dengan tilawah Quran. Ini artinya momentum bagi kita untuk menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Terakhir di India, ya, sebelum pandemi ini kita menyaksikan bagaimana Muslim India dibantai habis oleh mayoritas Hindu di sana. Ini bukti kalau kita minoritas habis kita. Tapi kalau kita minoritas aman dunia. Tapi ketika COVID-19 terjadi, umat Islam yang tadinya dibantai itu malah mendonorkan darahnya untuk mereka yang terkena COVID-19. Dan itu diterima hingga akhirnya situasi berbalik. Nah, artinya Bapak Ibu rahmati Allah, harusnya ini menjadi momentum bagi kita untuk menunjukkan Islam solusi peradaban. Artinya, masjid jangan sepi, masjid jangan kosong, tapi harus penuh dengan ibadah. Betul? Takbir. Jadi semangat begini nih. Oh iya, tadi makannya banyak Bapak Ibu, jadi saya semangat makannya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Masjid Nurul Yakin, Bapak Haji Muhammad Fathul Heri, yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Dr. Anas Ahmad MSI, anggota DPR RI, Komisi 8, apabila tadi sudah kita ngobrol bersama. Pengalaman kami ke Komisi 8 beberapa tahun belakang menyampaikan dokumentasi tentang bahaya Syiah di Indonesia. Ya, satu dokumen kita kirimkan ke DPR RI Komisi 8 dan kami disambut oleh Wakil Ketua Komisi 8 saat itu Bapak Sodik Mujahid, Dr. Sodik Mujahid. Baik, sehingga saya hormati dan saya berikan kanal Bapak Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat sekitar yang sama-sama hadir. Wabil khusus kepada para ulama dan ulama hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang Dajjal akan ada banyak persepsi, akan ada banyak pendapat, karena memang Dajjal ini merupakan fitnah.
Jika hari ini dia merupakan polemik di antara kita, dia menimbulkan adanya perbedaan pandangan, itu wajar. Di zaman para Nabi dan Rasul saja, sosok Dajjal ini menjadi misteri. Ya, kenapa demikian? Ya, karena memang Allah sengaja tidak menampilkannya secara letterleks di dalam Al-Quran. Ya, tidak secara qat'i dalil berbicara tentang Dajjal dalam hal sosok pribadinya, sehingga wajar saja jika ini menjadi satu polemik. Namun betapapun ini menjadi perbedaan pendapat, semestinya tidak membuat kita terpecah. Semestinya tidak membuat kita merasa membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pendapat orang lain. Karena sengaja memang Allah jadikan ini sebagai polemik agar kita melakukan terus mentadabburi ayat Al-Quran, melakukan pendalaman tentang dalil-dalil dan referensi tentang Dajjal, sehingga sempurnalah apa yang bisa kita harapkan dari pemahaman kita tentang fitnah yang satu ini. Kenapa demikian? Sebagaimana dalam hadis yang ditakhrij oleh di dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir, ya, nomor 13.833, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, ini dinukilkan hadis tentang Dajjal sebagai fitnah yang luar biasa. Yang di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, innahu lam takun fitnatun fil ardi, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi. Mundu darallahu dzurriyyata Adam, sejak Allah menciptakan anak cucu Adam di muka bumi ini, a'zamu minad dajjal, a'zamu min fitnatid dajjal, lebih besar dari fitnah Dajjal. Artinya fitnah Dajjal ini menjadi peringkat pertama. Ya, saking dahsyat efek buruk yang ditimbulkannya, maka dia menjadi fitnah tertinggi dibanding fitnah-fitnah yang lain. Ya. Wa inna Allah lam yab'as nabiyan, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun illa hadzara ummatahu ad-dajjal. Tidak seorang pun nabi diutus, artinya sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, melainkan mereka memperingatkan umatnya, hati-hati dengan fitnah dan dengan Dajjal ini. Walaupun di zaman mereka tidak muncul, termasuk Nabi Adam kan. Berarti Nabi Adam juga seolah-olah meyakini, menganggap bahwa Dajjal akan muncul di zamannya, padahal secara fisik belum ada. Berangkat dari hadis ini. Ya. Jadi kalau hari ini menjadi polemik, wajar Bapak Ibu, karena itulah yang disebut dengan fitnah. Maka yang lahir adalah interpretasi terhadap dalil-dalil ini, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan. Nah, saya tidak menyatakan sesat orang yang berbeda pendapat dengan saya, dan saya tidak mengklaim pendapat saya yang paling benar. Tidak. Inilah hasanah Islam. Yang terbaik adalah kita berkumpul bersama-sama, lalu kita sharing pendapat itu, dan kita buat satu maklumat bersama. Seperti ini pandangan para ulama tentang Dajjal. Maka itu aman, sehingga tidak membuat kita terpecah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf perawahnya dulu. Waktu kita panjang Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mic-nya yang ini apa yang ini? Yang ini. Ya, ini saya agak susah gitu. Nih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika berbicara sebuah kompetisi atau pertandingan, terdengar Bu? Enggak. Yang ini terdengar? Oh ya, baik. Jika kita bicara sebuah pertandingan Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu, boleh saya pergi Pak ya? Boleh. Saya pergi. Kasihan nih Bapak Ibu kan. Ya, baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bicara tentang sebuah perlombaan atau pertandingan, babak yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal atau babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Babak yang menentukan siapa pemenang yang sesungguhnya, betul? Kemudian, apalagi alasannya? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah, berarti pemainnya pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Pemain yang terbaik. Hari ini kita berada di ujung peradaban manusia. Today we are in the last episode of the human civilization.
Hari ini kita berada dalam peradaban yang terakhir dari peradaban manusia. Hari ini merupakan pertarungan antara hak dan batil yang sesungguhnya. Demi Allah, risalah yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, risalah tauhid, hari ini berhadapan dengan berbagai macam ideologi yang sebetulnya merupakan milah yang satu. Apapun casing mereka, kapitalisme, Zionisme, komunisme, Hinduisme, Buddhaisme, dan Islam yang lainnya, mereka berkumpul menjadi satu dan mereka berhadapan dengan tauhid. Betul Bapak Ibu? Maka jika babak final, sekali lagi, yang keluar adalah yang terbaik, baik dari kalangan mereka pejuang kebenaran ataupun dari mereka pejuang kebatilan. Bapak Ibu rahmati Allah, dan kita yakin yang menang pasti Allah Azza wa Jalla. Ya, dan pasukan Allah. Tadi ayatnya saya baca dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya pemimpin kalian, pelindung kalian, penolong kalian adalah Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan siapa yang menjadikan Allah, Rasulullah, orang-orang beriman sebagai pemimpinnya, pelindungnya, penolongnya, maka mereka pasti menang. Dan hizbus syaitan pasti kalah. Maka artinya akan tiba saat di hadapan kita, kalau tidak di hadapan kita, mungkin anak cucu kita, di mana peradaban lain selain Islam itu akan hancur lebur porak-poranda secara dramatis. Akan tiba saat di mana kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke tempat asal mereka, komunisme akan kembali ke tempat asal mereka, dan Islam yang lain pun sama. Dan itulah saat di mana Islam zahir di seluruh dunia. Namun sebelum menuju itu Bapak Ibu, babak final ini harus kita hadapi. Dan yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan itu sendiri, iblis dan dajjal, yang secara nyata tidak muncul di hadapan para nabi dan rasul. Hari ini yang muncul di hadapan kita nanti. Berarti pertarungan ini pertarungan yang paling bergengsi. Bukan hanya mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul, bukan semata mempertaruhkan reputasi Rasulullah sebagai nabi dan rasul yang terbaik, tapi yang kita pertaruhkan dalam pertarungan ini adalah reputasi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa demikian? Karena sosok yang dihadapi, duo kampiun kesesatan iblis dan dajjal, mereka mengaku Tuhan. Jadi nama baik Allah yang dipertaruhkan. Inilah kenapa dikatakan babak final. Dan pasukan yang memperjuangkannya adalah pasukan yang terbaik. Maka jangan heran jika banyak yang berguguran dari pasukan kaum muslimin ketika pertarungan ini terjadi. Pada saat itu kata Rasulullah SAW, umat Islam ini akan terpecah menjadi tiga. Yang pertama, as-sulusul ula, sepertiga pertama dari mereka, alladzina yanfilun min hadhil ma'arakah, min tilkal ma'arakah, orang-orang yang berlari dari pertarungan yang sesungguhnya. Humul ladzina la yaqbalullahu taubatal abadan. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak menerima taubat mereka selamanya. Wa hum khaliduna fil nari jahannam, dan mereka kekal di neraka jahanam. Wasulutuhum as-saniyah, dan seperti yang kedua dari mereka, alladzina qutilu fi tilkal ma'arakah, orang-orang yang gugur di pertarungan. Wa hum afdalu syuhada'i fil alam yawmaidin, dan mereka adalah syuhada terbaik hari itu. Wa thuluthumul akhirah, dan sepertiga yang terakhir, alladzina atahumun nusrah wan najah, orang-orang yang Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Fahum la yuftanuna abadan, mereka tidak akan terkalahkan selamanya sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kita mau termasuk yang mana? Sepertiga yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Berarti yang pertama bukan pilihan kita, betul? Tempoh hari pilihan kita sama, yang pertama bukan pilihan kita. Wah, keseletot Bapak Ibu, tolong dideret ya. Bapak Ibu dan Masya Allah SWT, kembali kepada permasalahan tentang jahil. Baik, Bapak Ibu dan Masya Allah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup kita. Dan Al-Quran ini syumul, komprehensif, integral. Dia menyentuh semua aspek kehidupan kita. Maka hal yang terbesar dalam kehidupan kita dan hal yang terkecil yang paling remeh pun Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah bahas, Allah ceritakan. Betul Bapak Ibu? Baik. Kira-kira hal apa yang paling remeh di dalam Al-Quran, tapi Allah yang paling sederhana di dalam Al-Quran, dan Allah membahasnya?
tentang nyamuk. Kemudian tentang apa lagi? Tentang nyamuk saja Allah bahas. Tentang lebah, tentang laba-laba Allah bahas. Jika laba-laba saja dibahas di dalam Al-Quran, lalu bagaimana dengan fitnah yang terburuk yang akan membahayakan manusia? Apakah tidak dibahas dalam Al-Quran? Mungkin tidak. Halo, Bapak Ibu ada? Mungkinkah nyamuk dibahas dalam Al-Quran sampai orang-orang kafir bertanya, ada apa maksud Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan? Itu menganggap remeh mereka. Tapi Allah bahas dalam Al-Quran. Nyamuk saja dibahas. Mungkinkah perkara yang paling dahsyat fitnahnya tidak dibahas dalam Al-Quran? Mungkin tidak, Bapak Ibu? Tidak mungkin. Maka dari itu ada tidak pembahasan tentang Dajjal dalam Al-Quran? Halo? Oke. Ada ini Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada tidak pembahasan tentang Dajjal dalam Al-Quran? Ada. Cuma Allah sengaja tidak langsung, tidak secara letterless ya, menyebutkannya, tidak secara kafi, tapi Allah menuntut kita untuk mentadaburinya. Maka saya melakukan metode kiasi, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Contohnya begini, maksud metode kiasi adalah kita memperbandingkan dengan sesuatu yang dibahas tapi dari efeknya sama. Baik, Al-Quran tidak membahas tentang narkoba, betul? Seperti apa hukumnya narkoba? Narkotika tidak dibahas dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran membahas tentang sesuatu yang mirip narkoba bahayanya, yaitu khamar. Nah, karena khamar ini dibahas dalam Al-Quran dan khamar sifat dan efek buruknya sama dengan narkotika, maka para ulama mengkiaskan hukum khamar ini kepada hukum narkotika. Sehingga jika khamar haram, narkotika pun haram. Baik, tentang Dajjal dibahas secara letterless itu di Quran atau di hadis? Di hadis. Baik, hadislah yang menyebutkan kata-kata Dajjal. Dan ini ada hadisnya contohnya. Dan kita tahu Rasulullah SAW tidak berkata-kata berdasarkan nafsu. Surat An-Najm ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad SAW berkata dengan hawa nafsunya, melainkan sesuai dengan wahyu yang diwahyukan padanya. Artinya, ketika Rasulullah berbicara tentang Dajjal, wahyu bukan? Baik. Dajjal disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Ada kata-kata Dajjal. Di dalam Al-Quran ada tidak kata-kata Dajjal? Tidak ada. Kata-kata Dajjal ada dalam hadis, tapi di dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam hadis ada kata Dajjal, di dalam Al-Quran tidak ada. Tetapi dibahas tidak Dajjal dalam Al-Quran? Dibahas. Dalam konteks apa dan kalau dia sosok, siapa sosoknya? Baik, kita lihat Samiri di dalam Al-Quran. Ada sosok Samiri dibahas dalam Al-Quran? Ada. Dan perilaku Samiri sama dengan perilaku Dajjal. Berarti salahkah jika saya mengarahkan perhatian saya kalau Samiri itulah Dajjal? Ini metode kiasi yang saya maksudkan. Kita bicara dulu metodologi, sehingga para Allah silakan. Kenapa saya berpendapat seperti ini? Ini metodologi yang saya lakukan sejak 2001. Bapak Ibu yang mati Allah SWT, sebelumnya saya tidak pernah secara terang-terangan menyampaikan Dajjal, Iblis, konspirasi, Zionisme, Kabalah, Illuminati ya, di dalam takbir akbar seperti ini. Tetapi ada satu peristiwa besar yang membuat saya harus berbicara. Peristiwa apa Bapak Ibu? Hancurnya WTC. Saya dan teman-teman berkumpul ya, kita mengarahkan semua pemikiran kita, potensi kita untuk mencari tahu ada apa di balik WTC. Kenapa? Pertanyaan saya, satu, kenapa terjadi di pagi hari? Kedua, kenapa harus tanggal 11 September? Ketiga, kenapa harus tahun 2001? Keempat, betulkah itu pesawat komersial? Mengingat pesawatnya tidak berjendela. Kalau pesawat penumpang dan katanya itu dibajak, harusnya ada jendelanya. Lihat pesawatnya, ada jendelanya tidak? Berarti itu bukan pesawat penumpang, bukan pesawat komersial, itu pesawat kargo, pesawat barang. Berikutnya, ada terlihat lampu menyala di bawah bodi pesawat, di lambung pesawat.
Ya, pertanyaannya apa itu? Ketika diteliti ternyata itu remote control raksasa. Artinya pesawat itu dikendalikan jarak jauh dan dipastikan tidak berpenumpang. Lalu dari mana isu ada 19 pembajak dan itu Al-Qaeda? Tidak ada, itu tidak benar. Kemudian Bapak Ibu, kok gambarnya begitu luar biasa? Seolah-olah kamera sudah siap-siap sebelum peristiwa itu terjadi. Betul, angle-nya bagus, angle-nya bagus. Seolah-olah wartawan sudah tahu akan terjadi peristiwa itu. Kemudian berikutnya, arsitek pembangunnya saja tidak mengerti. Kok bisa kapal merobohkan? Seberat apapun kapal terbang, itu tidak akan sampai merobohkan. Artinya, sudah ada upaya untuk memotongnya. Inilah pemikiran clue demi clue yang dibuat oleh Komisi 911. Satu komisi yang saya salut, berjuang untuk mencari to find who was behind the disaster. Siapa pelakunya dengan sangat pure, jujur, tanpa tekanan siapapun. Kesimpulan mereka, WTC dihancurkan bukan oleh Osama bin Laden dan bukan oleh Al-Qaeda, tapi oleh orang dalam Amerika sendiri. Itu hasilnya. Dan itu diumumkan tahun 2001. Tetapi mereka ingin menciptakan framing dunia bahwa umat Islam itu teroris. Al-Qaeda teroris, Osama bin Laden teroris. Padahal ternyata 2019 muncul berita di media, Gina Haspel, dia adalah direktur CIA, dia mengatakan, kami meminta maaf kepada Tuan Osama bin Laden dan keluarganya bahwa beliau tidak terlibat di dalam penghancuran WTC. Direktur CIA. Kok 2019 ngomongnya? Itu Komisi 911 sudah membuat hasilnya. Kenapa tidak dibaca? Ada kepentingan untuk menciptakan framing dunia. Kalau umat Islam teroris, kalau umat Islam radikalis. Padahal pelakunya adalah mereka sendiri. George Bush mengatakan dalam siaran persnya di White House, dia mengatakan, kami tidak memerangi Islam. We're not against Islam. Kami tidak menyerang Islam. Kami tidak menyerang umat Islam, tapi yang kami serang teroris. Betulkah yang mereka perangi teroris? Fakta yang saya simpan di laptop ini, yang mereka bantai adalah rakyat sipil dan anak-anak. Kalau mereka memerangi teroris, berarti sarang teroris yang mereka bidik. Teknologi mereka canggih dalam dunia perang. Tapi kenapa mereka salah bidik? Yang mereka hancurkan bukan sarang teroris, yang mereka hancurkan masjid dalam Allah. Betulkah mereka bukan perang agama, bukan perang salib? Sebelum mereka melakukan penyerangan, mereka selalu melakukan kebaktian. Pendeta dan Injil ada di setiap titik di mana mereka melakukan penyerangan. Kemana fakta-fakta ini perginya Bapak Ibu? Inilah dahsyatnya mereka. Kenapa? Sistem Dajjal. Bapak Ibu, mohon maaf, penjelasan sejauh ini bisa diikuti Bapak Ibu? Agar kita jelas Bapak Ibu. Nah ini yang menuntut saya harus berbicara. Oh ada kebohongan besar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ini ada satu tayangan yang tadi saya sampaikan. Ini saya dapatkan dari teman-teman dari luar negeri. Ya, teman-teman dapat dari ZGaze. Kita lihat, kita amati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang membutuhkan data silakan. Biar kita sama-sama bisa melakukan penelitian. Saya terbuka. Saya senang kalau data-data ini di-copy. Semua saya berikan. Kalau perlu satu laptop ini ambil datanya. Tapi jangan laptopnya. Saya cuma bisa satu. Baik Bapak Ibu. Aduh mohon maaf nih saya membelakangi semuanya. Pak Ketua mohon maaf. Saya minta whiteboard bisa tambah whiteboard. Baik.
whole building being purposely dynamited and blown up. Anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under infrastructure of a building and bring it down. The way the structure is collapsing, this is the result of something at this point. It's not accidental that the first tower just happened to collapse and the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. The building collapses to dust. You don't find your desk. You don't find your chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of the telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. What happened to the concrete was over, river to river, going from power 2, 3, and 2 feet. The concrete was just all dry. In addition to those pictures we've all seen too much hours before, I really wish they were destroyed by one place dynamite to knock it down. Boom, 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 boom. Kalau Bapak Ibu, ini ada filmnya, ada 13 film. Dalam satu film Bapak Ibu akan melihat ternyata ada dinamit yang sudah dipasang di setiap tingkatan, dan ternyata tiang-tiangnya sudah dipotong membentuk miring, sehingga dalam waktu yang singkat akan berjatuhan dalam secara simultan. Logis masuk di akal. Sempat mereka melakukan itu. Mungkinkah pesawat bisa merobohkan serapi itu seperti yang sudah dipotong? Tidak. Artinya sudah direncanakan, Bapak Ibu. Oh, ada hijackers, 19 hijackers, ada pembajak di sana 19 orang. Sampai dikatakan ini buktinya, ada paspornya. Ketika paspornya diperlihatkan, rapi Bapak Ibu paspornya. Kok bisa paspornya bersih seperti baru diambil dari lemari? Sementara kalau paspor kan bisa disimpan di saku paling tidak, kalau nggak di tas. Harusnya terbakar kan? Kok rapi bersih? Lucu Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu? Saya bertanya Bapak Ibu, WTC terjadi tahun berapa? 2001, 95, tahun 95 sudah dipublish isyarat kalau WTC akan dihancurkan. Nanti saya perlihatkan. Termasuk pandemi COVID-19 sejak tahun 95 sudah disebutkan. Maka saya bertanya, wabah atau konspirasi? Tadi kami bahas di siang hari. Saya baca di siang hari. Aman? Aman saya bicara ini? Ada yang lain? Nggak apa-apa, biar dunia tahu Bapak Ibu. Baik, pertanyaan saya, Bapak Ibu akan melihat keasingan demi keasingan di sini. Ya. Itu WTC. Kemudian ada seseorang yang menelepon kepada Kongres Amerika. Mohon maaf, itu kok foto saya ada di 19 pembajak yang mati semua. Ini saya masih hidup. Dan saya tidak terlibat Al-Qaeda, dan saya rakyat biasa, profesi saya sebagai pekerja. Kok foto saya ada di situ? Mereka asal comot saja. Yang penting wajah Arab, nama Islam, cap saja teroris. Ini kebohongan dan ini framing media. Pertanyaannya, manusia dibohongi, lalu siapa di belakangnya? Baik Bapak Ibu, kita mulai. Mohon maaf ini agak serius Bapak Ibu sekalian. Bisa diikuti Bapak Ibu? Lanjut. Saya butuh 3 pertemuan untuk membahas ini. Jadi sanggup sampai jam berapa? Sampai subuh. Saya tagih sampai subuh. Jam terbang saya besok jam 12.30. Kembali ke Bandung. Saya tagih sampai subuh ya. Baik, pertanyaan saya. Jam berapa WTC terjadi? Pagi hari kan? Catat pagi hari. Apa yang identik dengan pagi hari? Matahari terbit, betul? Catat matahari terbit. Berikutnya, tanggal berapa terjadinya? 11 September. 11 September. Tapi mereka menuliskannya tidak seperti itu. Ketika menyebutkan tanggal, mereka selalu bulan dulu. 911. Ketiga, tahun berapa terjadinya? 2001. Kenapa harus 2001 Bapak Ibu? Jumlahkan 9 tambah 1 tambah 1 berapa? 11. WTC kalau dilihat dari jarak jauh, tinggi tidak? Seperti angka berapa?
Itu momentum pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Mereka mengaku sama-sama sebagai Tuhan yang maha tinggi dan kembar, yang satu tampak, yang satu tidak tampak. Itulah kata-kata Ajazil iblis. Ketika Allah takdirkan dia bertemu dengan Samiri di segitiga Bermuda, Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda mengatakan demikian. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak Allah menurunkan aku dari surga, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Peristiwa ini terjadi di negara mana? Amerika. Amerika disebut juga sebagai negara hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, karena aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kenapa Ajazil mengatakan saudara kembar? Pembahasannya panjang. Kenapa saudara kembar? Satu, sama-sama dilahirkan di negara, di kota, di desa, di negeri yang dihancurkan oleh Allah atas perintah Allah melalui tangan malaikat Jibril. Sama-sama diselamatkan oleh malaikat Jibril. Ajazil ketika Al-Haris di Syam, Palestina dihancurkan, dia diselamatkan. Saat itu dia masih balita, dibawa ke alam malaikat, maka hidup bersama malaikat. Yang namanya malaikat tidak pernah berbuat dosa, maka seumur hidupnya iblis Ajazil tidak pernah berbuat dosa. La ya'sullaha tarfata 'ainin madama hayatihim. Tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun selama dia hidup bersama para malaikat. Setiap 1000 tahun gak pernah maksiat sedikit pun, naik tuh derajatnya. Hatta ya'tadil bi syafaratil kiramil barrah, sampai sejajar dengan malaikat yang 10 dan selisih sama Jibril. Saking takwanya Ajazil. Dosa pertama yang dia lakukan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam AS atas perintah Allah. Di saat itu dia mendapatkan gelar iblis. Silakan buka tafsir Al-Baqarah ayat ke-30 atau tafsir surat Al-Kahfi ayat 24 kalau tidak salah terkait dengan iblis. Tafsir Ibnu Katsir yang saya buka. Baik Bapak Ibu, bisa diikuti? Itu iblis dibawa ke alam malakut. Samiri sama-sama dilahirkan di negeri yang dihancurkan Allah. Samira dinamakan Samiri, dikaitkan dengan Samira. Imam Bukhari karena lahir di Bukhara. Nawawi Al-Bantani karena lahir di Banten. URB dari Bandung Al-Bandungi. Kalau ada ustaz dari Pekanbaru, Pekanbarui. Karena lahir di Samiri. Samirah sama dengan Al-Haris, kampung halaman Ajazil. Maksiat, mungkar, ingkar tidak ditoleran lagi oleh Allah. Hancurkan Jibril. Ketika malaikat Jibril akan menghancurkan, Samiri masih balita, Ajazil juga masih balita. Kalau Ajazil dibawa ke alam malakut, Samiri dibawa ke sebuah pulau. Ada penelitian pulau yang disebutkan yang dimasukkan adalah Pulau Socotra di Laut Yaman, ujung Jazirah Arab. Di pulau ini banyak keajaiban. Nanti saya perlihatkan sedikit deskripsi dari gambar atau gambaran dari pulau ini. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas Bapak Ibu sekalian. Jadi angka 11 ini menggambarkan berdirinya WTC. Satu hal yang menarik Bapak Ibu. Baik, saya perlihatkan di sini. Saya mengamati saat itu pada peristiwa yang terjadi. Saya sedang belajar Microsoft, mendalami siapa Bill Gates. Dan sampailah pada kesimpulan kalau Bill Gates ini adalah bagian dari kabaris, bagian dari Illuminati. Belakangan kita tahu dia berada di balik pandemi COVID-19 kan? Betul Bapak Ibu? Terbukti sekarang. Dulu ada orang mencibir saya. Sekarang mana cibirannya? Sudah terbukti kan kalau dia Yahudi? Saya tidak heran kalau ada orang yang tadinya tidak terkenal, tiba-tiba terkenal. Dalam bidang apapun, politik, entertain, bisnis, ekonomi, apapun. Ya, karena sistem yang berlaku sekarang adalah sistem Dajjal. Siapapun bisa terkenal mendadak, siapapun bisa maju mendadak, sukses bisa mendadak, asalkan menjadi bagian dari sistem. Betul? Ya. Itu Bapak Ibu, bisa diikuti termasuk Bill Gates. Ada satu simulasi yang saya lakukan. Ini sekali lagi hanya simulasi saja, sebagai wacana saja, tapi ini bisa menjadi clue untuk memahami ini Bapak Ibu. Bill Gates selalu menggunakan kode biblikal dalam Visual Basicnya ketika membuat fonts kode-kode huruf.
Dan ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Beberapa hari setelah WTC dihancurkan, ribut sebuah rumor di Boston. Ada seorang mahasiswa S2 dari Indonesia yang dosen, kakaknya itu dosen teman saya, cerita adiknya menyampaikan berita dari Boston. Kalau di Boston itu ramai seperti ini Bapak Ibu, bahwa salah satu pesawat yang menabrak menara kembar, nomor penerbangannya itu adalah Q33NY. Beredar rumor di Boston kalau Q33NY adalah salah satu nomor seri penerbangan salah satu pesawat yang menabrak menara utara WTC. Yang saya lakukan adalah yang pertama, yang kedua ini saya rubah fontnya ke Wingdings. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi. Kita rubah fontnya ke Wingdings. Nggak jelas Bapak Ibu, mohon maaf. Perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Q33 ini berubah menjadi pesawat yang menabrak bangunan yang sama. Dan itu dibajak, ini simbol bajak laut kan? Pertanyaan saya, kenapa simbol bajak laut tengkorak? Bukankah Yudas Iskariot setelah dikuburkan, setelah disalib, di saat itu dia kehilangan mata kanannya dan dia dikuburkan oleh orang-orang yang Romawi, dan Barnabas menyaksikan kalau dia dikuburkan dan dia yakin kalau dia adalah Dajjal. Maka setelah 3 hari 3 malam Barnabas menggali kuburan Yudas Iskariot. Itu terjadi di Bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Dan bajak laut mata kanannya pecahkan. Berapa matanya bajak laut? 1 apa 2? Yang satu selalu ditutupkan. Dajjal matanya berapa? Dan di mana Dajjal dibajak? Dikuburkan di Bukit Golgota. Ini hanya simulasi, clue. Tapi itu clue. Baik, yang ini seolah memberitahukan pada kita bahwa pesawat yang dibajak, yang menabrak menara kembar itu dibajaknya adalah oleh, pertanyaannya, setiap harinya berapa orang Yahudi yang kerja di WTC? Banyak kan? Tapi satu pun tidak ada yang menjadi korban. Karena Mossad sudah memberitahu, jangan ngantor, karena itu akan kami hancurkan. Maka tidak ada seorang pun orang Yahudi yang menjadi korban. Itu pertanyaan. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, yang berikutnya saya rubah fontnya ke Wingdings. Tidak Wingdings. Maaf saya kalau artik Bapak Ibu. Aduh, ya bisa. Oke. Udah kontrol Z Pak ini. Tadi. Yang ini saya rubah fontnya ke Wingdings. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini yang terjadi. Ini simbol Yerusalem, ada sinagog dan pohon Natal. Itu simbol Yerusalem kan? Kalau ini sinagoga identik dengan Yahudi, kalau pohon Natal identik dengan. Lalu apa simbol yang identik dengan Islam? Simbol yang identik dengan Islam, Bapak Ibu? Betul? Ini simbol yang identik dengan Islam. Pertanyaan saya, betulkah ini simbol Islam? Setahu saya ini adalah bulan dan ini matahari. Quran surat Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, bulan dan matahari.
La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujud itu kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka. In kuntum ta'budun. Kalau memang kamu kepada Allah menyembahnya. Sesuatu dalam dunia sektor. Buka illuminati.com. Mereka mengatakan, kami menguasai dunia adalah melalui dua ranah. Ranah arsitektur dan media visual. Arsitektur. Dalam terminologi arsitektur, sesuatu yang di atas kubah adalah sesuatu yang diagungkan. Ma fawqal kubbata fahuwal mu'azzam. Segala sesuatu yang ada di atas kubah adalah yang diagungkan. Sementara banyak masjid menyimpan bulan bintang di atas kubah. Apakah itu mereka mengagungkan bulan dan bintang? Padahal yang berhak diagungkan adalah Allah. Betul Bapak Ibu? Tunjukkan dalilnya kalau simbol Islam itu bulan bintang. Maka di sini sekalipun bulan bintang simbol Islam secara umum, di sini tidak ada.